Dan dari Anas, maksudnya adalah Anas bin Malik, sahabat, ya, berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Uridat alayya ujur ummati," ditampakkan kepadaku pahala umatku sampai pahala orang yang membuang kotoran di masjid. Jadi pahala-pahala yang kita dapatkan itu akan ditampakkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah SAW sampai pahala yang mungkin dalam benak kita remeh, pahala yang mungkin dalam pikiran kita itu sepele, itu pun ditampakkan kepada Rasulullah SAW, yaitu tentunya adalah membuang kotoran dari masjid. Ini sebagian orang menganggap sebagai sebuah amalan yang sepele, yang tidak istimewa, tetapi itu sampai ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Baik, kita lihat status riwayatnya. Hadis ini didhaiifkan oleh sebagian ulama hadis, lakinnahu syawahid, tetapi meskipun riwayat ini didhaiifkan, tetapi dia punya kuat. Ada riwayat hadis yang semakna sehingga kedudukan hadis ini bukan lagi dhaif tetapi naik menjadi hasan. Bahkan ada yang mensahihkannya, meskipun ada yang menganggapnya gharib. Nah, apa maksud daripada riwayat ini? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridat," ditampakkan, "alayya kepadaku ujura ummati." Ujura ummati yaitu pahala umatku sampai al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Kotoran yang dia keluarkan
dari masjid, ya sampah maksudnya. Nah, maksud daripada ujur itu pahala-pahala, jam'un min ajrin, ajrun ajroni ujurun, wa huwa sawab 'alal hasanat, yaitu pahala atas amal kebaikan. Jadi namanya ujur, pahala, ya, itu nama lainnya adalah sawab, pahala atas amal-amal kebaikan. Nah, kemudian ummati dimaksud dengan umat itu umat dalam konteks hadis itu maknanya dua, ya. Dalam sarah hadis ketika ada kalimat umat itu ada dua. Yang pertama adalah umat ijabah, umat dakwah, ya. Ya, di sini diterangkan ahaduha ummatud dakwah. Ummatud dakwah. Umat dakwah. Maksudnya apa? Semua umat yang belum masuk Islam itu disebut dengan umat dakwah. Mereka-mereka itu yang akan kita dakwahi. Mereka-mereka itu yang akan menerima seruan semua umat Islam, semua umat manusia, ya, yang belum masuk Islam, itu disebut dengan umatud dakwah. Yang kedua adalah umat ijabah, ummatul ijabah, wa humul ladzina tabauhu wa humul muraduna. Ummatul ijabah, umat ijabah. Apa maksudnya? Adalah seluruh umat Islam. Nah, yang dimaksud umatku di sini adalah umat yang kedua, maksudnya umat Islam, ya. Umatku di sini maksudnya adalah umat Islam, umat ijabah. Kenapa? Kenapa yang dimaksud di sini adalah umat Islam? Karena umat orang-orang kafir itu amalnya habaan mansuro, amal-amal pahalanya habaan mansuro, seperti debu yang berterbangan, hilang, masuk neraka semua, ya, tidak ada kebaikannya. Nanti di akhirat seperti itu. Makanya yang akan ditampakkan pahalanya adalah umatku, sampai pahala orang yang membuang kotoran dari masjid. Baik, nih terus Al-Qadah ini sudah, ya. Kita lihat hikmahnya. Yang pertama, uridat 'alan nabi sawaba a'mali ummatihi. Nanti di akhirat Rasulullah SAW akan diperlihatkan pahala-pahala yang didapatkan oleh umatnya. Oh, si fulan itu dapat pahala ini, si fulan dapat pahala ini, si fulan dapat pahala ini. Itu akan ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu di antara nabi yang mempunyai tipe sangat dekat dengan umatnya, sampai ketika beliau hendak meninggal dunia, Rasulullah menyebut ummati, ummati, umatku, umatku. Rasulullah itu nabi yang sangat dekat dengan umatnya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah itu dalam beberapa riwayat itu mampu menghafal para orang-orang yang pernah bertemu dengan beliau dan menghafal nama bapaknya. Ini kedekatan Rasulullah dengan umatnya. Jadi kan saya betul, Pak, kepanggih tiang ini bapak ini, saya betul, Pak. Rasulullah itu hafal seluruh para sahabatnya, itu nama bapaknya siapa tahu. Sampai di perang Tabuk itu 3.100
sahabat 3.000 sahabat yang ikut di perang Tabuk itu tahu namanya siapa, nama bapaknya siapa. Itu kelebihan Rasulullah SAW. Ya, kita kadang-kadang kalau kenal orang ya sudah kenal saja, enggak kurang peduli dengan bapaknya siapa. Suatu hari ada sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, di Madinah pada tahun ketiga Hijriah, pada tahun ketiga Hijriah, sudah 3 tahun berarti ya. Ketika orang ini ketemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah orang yang menemuimu pada tahun pertama engkau di sini. Berarti 3 tahun yang lalu. Apa komentar Rasulullah? Rasulullah kemudian bersabda, kenapa tubuhmu lebih kurus dari yang dulu? Berarti perhatian Rasulullah SAW kepada umatnya luar biasa. 3 tahun yang lalu Rasulullah tahu. Ya. Kenapa tubuhmu lebih kurus daripada yang dulu? Kemudian orang tadi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah aku lewati siang kecuali aku puasa. Dan aku tidak makan kecuali di malam hari. Berarti sahabat ini setiap hari puasa. Itu betul Pak? Betina puasa Pak? Kemudian mendengar curahan hati. Oh, mungkin bayangan kita mengatakan, oh pantas dalam betina poso mulai tambah kuru. Kan ngeten. Kemudian Rasulullah bersabda, siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu? Ya, komentarnya, ada orang berpuasa setiap hari. Rasulullah bertanya, siapa yang menyuruhmu menyiksa tubuhmu? Berarti dari jawaban itu sesungguhnya puasa setiap hari itu tidak disarankan oleh Rasulullah. Maka sahabat tadi ngeyel, ya Rasulullah, saya mampu melewatinya, saya mampu melaksanakannya. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian bersabda, kalau kamu ingin maka berpuasalah pada bulan Sabar dan 1 hari setelahnya. Maksudnya puasa di bulan Ramadan dan 1 hari di bulan Syawal. Itu pembahasan di puasa. Ini jadi kemampuan Rasulullah SAW untuk mengenali sahabatnya dan mengenali bapaknya. Maka mencobalah kita ketika kita berinteraksi dengan teman kita, orang yang satu majelis ini, coba kita mulai tanya bukan hanya namanya, dan biasanya yang ditanyakan hanya nama dan nomor WA. Nah sekarang kita mulai mencoba namanya, nama bapaknya, ya kalau perlu nama anaknya. Seperti itu. Nah, kedekatan Rasulullah itu sampai begitu dekatnya Rasulullah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui seberapa perolehan pahala dari umatnya. Perolehan pahala, si fulan itu dapat pahala berapa, si fulan dapat pahala berapa, itu tahu. Kabiruha wa saghiruha, baik yang pahalanya besar atau yang pahalanya kecil. Ya, yang pahalanya besar apa itu? Orang yang takziah sampai mengantarkan ke kuburan, dia dapat 2 qiraat, pahalanya besar. Orang yang sholat sunnah qabla sholat fajar, sebelum sholat subuh, pahalanya besar. Nah gitu ya. Orang yang berangkat ibadah haji, pahalanya besar. Tapi yang ditampakkan kepada Rasulullah bukan hanya pahala yang besar-besar, tapi juga pahala yang kecil. Contohnya apa? Sawabul qadati, menyingkirkan kotoran dari masjid. Kita lihat di sini ada kotoran, ambil taruh tempat sampah. Allati yukhrijuha rajulu minal masjidi, yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki, seseorang dari dalam masjid. Kenapa? Ini dianggap sebagai sebuah perkara yang sepele, karena dianggap oleh umumnya orang itu urusan yang sepele. Tapi bapak-bapak, coba panjenengan perhatikan, ketika seseorang menyingkirkan kotoran dari dalam masjid, maka kita bisa melihat bahwa itu tumbuh dari rasa kepedulian dia kepada rumah Allah. Yang niku nek mboten peduli ra gagas, alah masjid reget ya wis ben. Ya, maka termasuk teman-teman kita yang hari ini bergabung di komunitas bersih-bersih masjid atau apapun namanya, itu bagian dari
sunnah, ya, bagian dari mengamalkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki teman-teman kita yang bersih-bersih masjid itu bukan hanya kotoran sedikit tapi kotoran banyak. Itu. Ini pertama. Dan itu nanti akan ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita pernah menyampaikan ada satu riwayat tentang seorang laki-laki yang mondar-mandir di jannah, mondar-mandir di surga. Kemudian Rasulullah bertanya, amal apakah yang menghantarkan kamu masuk ke dalam surga? Maka dia kemudian mengatakan, tidaklah aku melihat satu kotoran di masjid kecuali aku mengambilnya. Dan itu menjadi amal spesial yang bisa menghantarkan dia sampai ke jannah itu. Nomor 2, fihi dalilun ala annal a'mala tuhsa kulluha al-kabiru minha wal haqiru wa tuwaffa ashabuha kama qala ta'ala fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadis ini menjadi dalil bahwa seluruh amal itu akan dihitung, akan diperhitungkan. Kal kabiru minha wal haqiru, baik yang besar maupun yang kecil. Bapak-bapak masih ingat ada riwayat dalam kitab apa itu? Kitab Ihya Ulumuddin bahwa catatan dosa di sisi Allah itu ada tiga. Yang pertama, catatan dosa yang tidak Allah pedulikan, betul digagas, ya. Maksudnya catatan dosa itu akan diampuni oleh Allah Taala, ya. Apa itu? Yaitu catatan perbuatan dolim seorang hamba kepada Allah. Ini tidak Allah pedulikan. Ya. Yang kedua, catatan dosa yang tidak Allah ampuni. Apa ini? Perbuatan syirik, ya, perbuatan syirik. Catatan dosa yang tidak Allah tinggalkan sedikit pun. Ini perbuatan dolim seorang hamba kepada orang lain. Sekecil apapun dia tidak akan ditinggalkan, pasti akan tercatat. Ya. Kalau dosa kita kepada Allah itu bisa jadi tahtal masyiah. Tahtal masyiah itu sesuai terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara, kalau Allah berkehendak akan diampuni, tapi kalau Allah tidak berkehendak maka Allah akan mengadab. Itu yang pertama. Maka Allah SWT menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah orang-orang yang datang kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, maka Allah akan datang kepadanya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ini lanjutnya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau di sini tadi ini ada kaidah al jaza'u min jinsil amal. Pahala itu tergantung dari jenis amal. Orang Jawa mengatakan
apa itu istilahnya hukum karma. Ya. Tapi Islam menyebut dengan istilah pahala itu tergantung dari jenis amal. Amalnya kecil ya pahalanya kecil, amalnya besar ya pahalanya besar. Lanjutnya, yang ketiga, dohir anna a'mala ummatahu uridot alaihi lailatun urija bihi fatola'a ala amali ummatihi wa sawabihim alaiha. Yang nampak keterangan yang jelas kepada kita bahwa amal-amal umat Rasulullah itu ditampakkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Ketika dimi'rajkan naik ke Sidratul Muntaha, di sana ditampakkan. Yang keempat, fihi dalilun ala taqdimil masajid wa ihtiramiha. Ini Pak. Hadis ini menjadi dalil bahwa kita diperintahkan untuk mengagungkan masjid dan memuliakannya. Wa masyru'iyati tandzifiha wa tatyibiha, dan disyariatkan atau diperintahkan untuk membersihkannya dan mengharumkannya. Jadi hadis ini menjadi dalil bahwa masjid kita diperintahkan untuk dibersihkan, diagungkan, dimuliakan, bahkan diberi wewangian. Ya, memberi wewangian parfum di masjid itu bagian dari sunnah. Bagian dari sunnah. Apalagi ketika hari raya datang. Hari raya mingguan, karena hari raya kita hanya ada dua. Hari raya yang berulang setiap pekan dan hari raya yang berulang setiap tahun. Maka bersikaplah kita ketika masuk di hari raya itu sebagaimana umumnya orang masuk hari raya. Hari Jumat itu hari rayanya kita. Maka ketika datang hari Jumat, kita diperintahkan untuk mensikapinya, menyambutnya sebagaimana kita menyambut hari raya. Apa itu? Mandi besar, pakai parfum, ya, berangkat ke masjid mubakiron pagi-pagi, maksudnya semangat, memakai pakaian yang paling baik dan seterusnya. Maka hari raya itu tidak boleh puasa. Ya, bapak-bapak nggak boleh. Yo sak soleh kaya ngopo, jenenge hari raya itu nggak boleh puasa. Idul Fitri nggak boleh puasa, Idul Adha nggak boleh puasa, hari Jumat juga nggak boleh puasa. Hari Jumat nggak boleh puasa, kecuali kalau puasanya didahului oleh satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Tapi hanya puasa di hari itu, hari Jumat itu aja nggak boleh. Kenapa? Hari raya, karena dia adalah hari raya. Kecuali lagi misalnya bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, ini beda lagi. Seperti itu. Baik. Lanjutnya, dalilnya apa? Kok kita diperintahkan untuk mengagungkan masjid, memuliakan masjid, membersihkan masjid, mengharumkan masjid? An Aisyata, dari Aisyah qalat berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid. Rasulullah perintahkan kami untuk membangun masjid, wa antunadzaf wa tutayyab, untuk dibersihkan dan diharumkan. Ini dalil kedua. Berarti membersihkan masjid, membangun masjid, membersihkan masjid dan mengharumkan masjid bagian dari sunnah. Baik. Yang berikutnya, al-manqibatul kabiratu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu arahu Allah ta'ala min ayatihi wa atla'ahu ala syai'in min ghaibihi liyazdada basiratan wa yaqinan mimma yaziduhu nasyatan fi da'watihi wa hamasan fi risalatihi. Ya.
fa ainul yaqinu arsahu min ilmil yaqin. Walidha qala ta'ala wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nih, kedudukan yang agung Rasulullah SAW di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah itu mempunyai kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung. Bentuknya apa? Allah menampakkan kepada Rasulullah tanda-tanda kekuasaannya. Bentuknya apa? Atla'ahu ala syai'in min ghaibihi. Rasulullah ditampakkan kepada beliau hal-hal yang termasuk perkara gaib. Jadi banyak perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa dicerna oleh manusia biasa, tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, tetapi itu ditampakkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Liyazdada basiratan wa yaqinan, supaya bertambah pengetahuannya dan bertambah yakin. Bertambah pengetahuan, bertambah yakin, bertambah rajin, semangat dalam berdakwah dan semangat untuk menyebarkan risalah itu. Fa'ainul yaqini arsahu min ilmil yakin. Maka ainul yakin itu lebih kuat daripada ilmu yakin. Kalau ilmu yakin itu orang hanya ngerti teori tapi tidak ngerti kenyataan. Tapi kalau Allah tampakkan ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala dalam bentuk mengagungkan Allah Ta'ala, maka itu akan lebih menambah keyakinan. Sebagaimana hal itu pernah disampaikan oleh Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, nih doanya nih, surat Al-Baqarah ayat 260. Ya. Wa id qala Ibrahimu, dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan, berdoa. Apa doanya? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tampakkan, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala, maka Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu belum percaya kepadaku, beriman kepadaku? Kok minta bukti seperti itu? Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, bala, sudah, saya sudah yakin bahwa engkau adalah Tuhanku, engkau menghidupkan yang mati. Walakin akan tetapi liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih mantap. Jadi kayak sekarang ini Pak ya, masa pandemi, anak sekolah itu hanya teori, itu ya kurang, masih apa namanya, ilmu yakin, masih ilmu yakin, belum ainul yakin, apalagi sekolah-sekolah yang praktek. Jadi sejarah, sekolah sejarah susah mau praktek, nggak bisa itu. Maka bekasnya berbeda, bekasnya teori tentang sholat ya sudah teori aja, tapi nanti prakteknya sudah beda, sudah akan banyak hal yang kita temukan. Orang mempelajari teori tentang bagaimana menyembelih, nanti kalau sudah praktek itu pun beda rasanya. Pun beda. Nek wingi enten sing beleh dereng rampung sapine bedal. Ngamuk-ngamuk. Malah enten sing pun rampung barang ditinggal malah ngadeg sapine. Nah, kan bingung. Itu tidak pernah dipelajari di teori. Teori itu pun jenis dibeleh mati, tidak, ternyata ada. Nanti bagaimana kan itu. Maka ainul yakin arsahu min ilmil yakin. Ainul yakin yang bisa melihat langsung, ya faktanya itu lebih berbekas dalam hati daripada hanya sekedar teori. Fa'arahullahu ta'ala ma itma'anna qalbuh wa zada fi imanihi. Allah menampakkan kepada manusia itu apa-apa yang bisa menambah keyakinan hatinya dan menambah keimanan dalam hatinya.
Ini ya. Jadi kenapa Allah Taala menampakkan amal-amal pahala-pahala para hamba itu? Karena itu tadi, semakin menambah keyakinan. Yang berikutnya, al hadisu annal muslima la yahqiru minal a'mali syai'an. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak boleh meremehkan amal sedikit pun. Betul itu ngeremeh Pak. Sawaun akanat hasanatan am sayiatan, apakah sama saja apakah amal buruk atau amal baik, tidak boleh diremehkan. Apalagi amal yang ada kaitannya dengan urusan akhirat, itu enggak ada yang remeh. Semuanya besar, semuanya penting. Fayati al hasanatu kaburat au saghurat wa yatajannabus sayyi'atu kabiruha wa saghiruha fal kullu muhsa fi kitabin mubin. Maka dia akan mendatangi amal itu, amal kebaikan itu meskipun sepele, meskipun kecil, dianggapnya kecil, dan akan menjauhi perkara yang jelek itu, baik yang kecil maupun yang besar. Fal kullu, karena semuanya itu muhsa, akan dihitung, baik amalnya kecil maupun amalnya besar. Tidak boleh, tidak bisa kita remehkan, tidak boleh kita sepelekan. Ini salah satu pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW. Ini hikmahnya, ini ada 5 hikmah tadi. Baik, kita lanjutkan yang ke 278. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah ia duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sehingga dia melaksanakan salat 2 rakaat, yang sering kita sebut dengan salat tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan. Masjid itu ya masjid, penghormatan kepada masjid. Apa maksudnya? Yang pertama, nuhiya dakhilul masjid ayyujlasa hatta yusalliya rak'ataini tasmiyani tahiyatal masjid. Yang pertama, hikmahnya adalah dilarang orang yang masuk, orang yang berada di dalam masjid itu dilarang untuk duduk, sehingga dia sholat 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu disebut dengan tahiyatul masjid. Bapak Ibu, para ulama fikih menyebutkan bahwa menghormat masjid itu ada 2 cara. Yang pertama dengan sholat 2 rakaat, yang kedua dengan tawaf. Tawaf di Ka'bah sana, bukan di sini ya. Beri Bapak. Kalau tidak tawaf, boleh tidak sholat, karena tawaf itu bagian dari tahiyatul masjid. Dhahirul hadis al-amru bihima lil wujub. Dhahir hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hukum melaksanakan salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Dhahir nasnya. Wa hamalahu jumhurul ulama ala nadbi wal istihbab. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama menghukuminya sunnah. Jadi begini, sesuatu itu dikatakan ditentukan hukumnya itu bisa dilihat dari
kalimat perintahnya. Karena dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil amri lil wujub illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Hukum asal dari sebuah perintah itu hukumnya artinya wajib. Wajib itu apa? Perintah itu apa? Perintah itu adalah suatu ucapan yang dari atas ke bawah, itu perintah, amr. Nah, kalau ada ucapan dari atasan ke bawahan, maka sifatnya perintah. Nah, hukum asalnya semua perintah itu wajib. Tapi kemudian hukum asal ini dia akan berubah. Lah, kapan berubahnya? Para ulama kemudian mencari cara apakah ini wajib atau sunnah, ya, itu dilihat dari banyak cara. Satu, misalnya ketika perintah itu tidak pernah ditinggalkan Rasul, maka sebagian ulama menghukumi wajib. Kalau perintah itu ada kalanya Rasulullah meninggalkan, maka perintah itu yang hukum asalnya tadi wajib turun menjadi sunnah. Nah, termasuk ini perintahnya apa? Sebelum masuk masjid disuruh sholat, tidak boleh duduk dulu sampai sholat 2 rakaat. Itu maksudnya masuk masjid, Pak, bukan di serambi itu belum masjid, ya. Jadi masuk pintu. Jangan tengemperan itu belum kena perintah. Tapi kalau sudah masuk pintu sini terkena perintah. Janganlah kamu duduk sehingga kamu sholat 2 rakaat. Nah, apakah itu tetap pada hukum asal atau berubah, apa turun? Kita lihat. Ternyata ada kondisi lain yang menyimpangkan atau menurunkan status yang asalnya perintah wajib tadi menjadi turun grade-nya. Apa itu? Ada suatu keadaan di mana Rasulullah berkhutbah, ya, Rasulullah berkhutbah, kemudian ada sahabat yang terlambat datang, yatakhattari qoban nasi, melangkai pundak orang-orang yang sudah datang duluan gitu. Berarti di masa sahabat itu ada sholat Jumat di mana para sahabat duduk tidak di depan sendiri. Maksudnya ada di antara mereka yang ternyata duduknya di tengah gitu. Kenapa? Karena ternyata para sahabat ada yang melangkai pundak orang yang sudah datang duluan. Berarti tidak semua sahabat yang datang ke masjid itu langsung di depan. Kemudian ketika melihat itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk duduk. Kamu duduk, ijlis faqad adaita, duduklah kamu, jangan melangkai pundak, kamu telah menyakiti orang. Rasulullah tidak memerintahkan orang itu untuk melaksanakan sholat. Berarti di satu kasus Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid janganlah duduk sebelum sholat 2 rakaat. Tapi di kasus yang lain Rasulullah sedang berkhutbah, ada orang sahabat yang masuk masjid melangkai pundak sahabatnya, maka Rasulullah kemudian bersabda, duduklah kamu karena kamu sudah mendolimi saudaramu. Rasulullah tidak perintahkan dia untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Dari situlah kemudian jumhur ulama menyimpulkan yang hukum perintah tadi asalnya wajib, dia turun grade-nya menjadi sunnah. Itu urut-urutannya kenapa status sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi seandainya panjenengan mewajibkan diri sendiri, aku kudu, itu lain masalah. Tetapi secara fikih seperti itu. Terus yang ketiga, zahirul hadis annahuma
tusalliyani fi ayyi waqtin sawaun akana waktu nuhya amla wa fi dzalika khilafun sayati insyaallah taala. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa melaksanakan salat tahiyatul masjid itu tidak dipengaruhi oleh waktu terlarang. Kapan waktu terlarang? Setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, waktu terlarang. Ketika bertepatan dengan terbitnya matahari atau bertepatan dengan terbenamnya matahari, itu waktu terlarang. Bertepatan dengan matahari berada di atas kepala kita, itu waktu terlarang. Tapi riwayat ini tidak mempermasalahkan, berarti kapan waktunya tidak masalah, tetap diperintahkan untuk menghormati masjid. Momon jenengan lebu ten masjid niki pas jam 12 tet sengenge nang dhuwur. Nah, misalnya ya, masuk masjid. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena salat tahiyatul masjid itu bagian dari salat zawatul asbab. Salat karena ada sebab. Salat zawatul asbab itu tidak dipengaruhi oleh larangan waktu salat. Kemudian meskipun di sana ada para ulama yang berselisih di situ ya, itu sesuatu yang wajar. Yang keempat, dhahirul hadis anna dakhil idza jalasa fatata alaihi walakinna qala jam'un min ahlil ilmi idza lam yutil al waktu fa innahuma tadrikani fayusallihima lima rawa an ibni Hibban fi sahihihi min hadisin Abi Dzar annahu dakhalal masjida faqala lahu nabi raqa'ataini qala la qala kum farqahuma. Nih kasus Pak. Hadis ini menerangkan kepada kita jika orang yang sudah masuk masjid kemudian lupa tidak melaksanakan sholat pun kadung nunggu, mungkin dari sana masuk ya, temannya tan mriki, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk langsung jagongan misalnya, lali, loh aku nunggu sholat tahiyatul masjid, misalnya gitu ya. Maka orang ini meskipun dia sudah terlanjur duduk, dia tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Dalilnya apa? Dalilnya tapi gini, dengan catatan tidak berlangsung lama. Dengan kene wis jagongan suwe wis sak jam. Nah, itu enggak berlaku pun kesuwen. Ya. Jadi diperintahkannya itu awal-awal waktu. Nah, kalau belum lama maka dia tetap diperintahkan untuk salat tahiyatul masjid. Dalilnya apa? Dalilnya suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke masjid kemudian tidak mengerjakan salat 2 rakaat. Rasulullah bersabda, bertanya, "Sudahkah kamu salat 2 rakaat?" Maka Abu Dzar mengatakan, "La, belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah perintahkan, "Qum farqahuma." Berdirilah, tegakkan salat 2 rakaat. Salat dulu. Jadi, kalau nanti kita mengalami kondisi seperti itu, masuk masjid kapanpun, dimanapun masjidnya, ya, maka sunnahnya adalah melaksanakan salat 2 rakaat. Ewadene lali
kalau belum lama boleh, tapi kalau sudah lama tidak perlu. Pripun Pak? Iya. Dalam ranah fikih musola dalam konteks kita ini tidak ada. Mereka sebenarnya adalah masjid. Karena musola kita kan musola dalam konteks budaya Indonesia, bukan konteks fikih. Ya disunahkan tetap sholat. Jawabannya begini jawabannya diambil salah satu, bisa dilihat dari sisi afdoliyahnya. Afdoliyahnya itu maksudnya di sisi dari besarnya pahala, misalnya gitu ya. Pertama, yang kedua bisa menggunakan kaidah yang dulu sudah pernah kita sampaikan tentang hukum menggabungkan niat. Itu dikaji di kitab-kitab usul fikih sudah banyak. Jadi bentuknya ndak, wah ini kira-kira nek tak sholatnya 2 kali ranya ndak. Bismillah, sholat dua rakaat sebelum subuh, gitu, diniati sisan kali tahiyatul masjid, sama-sama sunnah. Kan ada dulu kita sempat pernah bahas itu. Nah, itu boleh, diperbolehkan. Monggo mau ikut satu, diambil salah satu atau niat dua-duanya, dan itu di ulama fikih mengiyakan, jumhur ulama pun boleh. Itu kaidah itu disepakati oleh para ulama. Oke, baik. Selanjutnya at-tawafu tahiyatul ka'bati wa tahiyatul masjidil harami as-salatu wa tujza'u anha rak'atani ba'da tawaf. Nah, ini boleh ini. Tawaf itu adalah menghormati Ka'bah. Ya. Jadi tahiyatul Ka'bah apa ya? Menghormati Ka'bah itu tahiyatul Ka'bah. Cara menghormati Ka'bah itu adalah tawaf. Wa tahiyatul masjidil harami as-salatu, dan menghormati Masjidil Haram adalah dengan cara salat. Berarti tadi tawaf itu untuk menghormati Ka'bah, sementara untuk menghormati Masjidil Haram dengan cara salat. Wa tujza'u anha rak'atani ba'da tawaf, dan diperbolehkan untuk mengerjakan salat setelah tawaf tahiyatul masjid. Jadi bagi yang sudah tawaf boleh. Jadi alasannya ini pendapat Syekh Utsman bin Qaid An-Najdi. Ini mengatakan, beliau berpendapat bahwa tawaf itu adalah untuk menghormati Ka'bah, sementara menghormati Masjidil Haram dengan cara sholat. Ini pendapat beliau. Selanjutnya waqala fi subulus salam. Fi subulus salam ini sarah Bulughul Maram nggih. Lau dakhalal masjidal harami wa aratal qu'ud fi qablat tawaf aw lam yuridit tawaf fa innahu yushra'u lahu tahiyyah ka ghairihi minal masajid. Jika seseorang masuk ke Masjidil Haram dan dia ingin duduk di sana sebelum dia melaksanakan tawaf, atau dia tidak ingin tawaf tapi dia ingin duduk di Masjidil Haram, maka orang itu disyariatkan, diperintahkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid ka ghairihi minal masajid, sebagaimana ketika dia masuk masjid di tempat-tempat yang lain. Ini keterangan di dalam kitab Subulus Salam. Jadi memang seperti itulah ya, fikih itu ya seperti itu. Yang berikutnya, idza dakhalal masjida wa hum fil maktubah wa yuridu salat ma'hum fa innahu yajibu alaihi ay yadkhula ma'hum wa la yajuzu lahu al-inshighal bi salati ghairil maktubah lima fi sahihi Muslim
idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Jika seseorang masuk masjid wahum fil maktubah, pada saat masuk masjid itu sudah tegak sholat wajib, jatuh jenengan mlebet mriki imamipun alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti pada saat itu kita masuk masjid pada saat yang sama sedang tegak sholat jamaah, maka fa innahu yajibu alaihi, maka orang yang demikian itu diwajibkan untuk bergabung dengan sholat jamaah itu, wala yajuzu lahul insighal bi sholati ghairil maktubah, dia tidak boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena di hadapannya tegak amalan yang wajib. Kan kaidahnya kalau bertemu dua ibadah, yang satu wajib, yang satu sunnah, maka yang sunnah harus dikalahkan. Ada dua kesempatan. Saya masuk masjid, kok di sini ada sholat jamaah. Ternyata di sini wajib, sholat tahiyat masjidnya sunnah. Maka yang sunnah harus dikalahkan. Tidak boleh mengejar yang sunnah, malah yang wajibnya merucut, tidak boleh. Dalilnya apa? Idza uqimatis sholatu, jika sholat sudah ditegakkan, fala sholata, maka tidak boleh ada sholat illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Wa tujza'u an tahiyatul masjid fa innahu idza ijtama'a ibadatani min jinsin wahidin dakhalat ihdahuma fil ukhra. Ini lho Pak. Dan tujza'u an tahiyatul masjid, dia mendapat pahala salat tahiyatul masjid. Malah itu pahala. Tadi kan katanya gini, ada orang masuk masjid, ternyata ketika masuk masjid di sini sudah qomat. Nah, orang ini kan terkena perintah, jika kamu masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Tapi ketika dia masih masjid, di sini ada sholat jamaah, maka dalam kondisi itu dia terhalang, tidak bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ya kan? Maka dia wajib mengikuti, bergabung dengan sholat jamaah. Nah, dalam kondisi itu wa tujza'u anil tahiyat, dia tetap mendapat pahala sholat tahiyatul masjid meskipun dia tidak sholat tahiyatul masjid. Penak nonton Pak? Penak. Ya. Fa innahu, kenapa kok seperti itu? Fa innahu, karena sesungguhnya idza stama'a ibadatani, jika terkumpul dua ibadah min jinsin wahidin, dalam satu jenis salat, sama-sama salat, dakhalat ihdahuma fil ukhra, maka yang salat yang satu sudah dihitung dengan salat yang lain. Meskipun kaidah ini sebagian ulama masih merinci, yang dimaksud sejenis itu yang sama-sama sunnah. Kalau sama-sama wajib enggak? Tidak bisa. Sekarang kalau sama-sama wajib terus enak banget Pak, betul-betul wajib ya. Tapi kalau digabung kan beda ya. Itu. Jadi kita tidak perlu khawatir ya, waduh piye iki ya. Dan tidak perlu dikodok. Nah, engko tak kodoke kowe, enggak usah. Karena bukan niat kita untuk meninggalkan itu, tapi karena memang kondisi. Nah, ketika seseorang sholat Jumat, kemudian khotib sudah berkhutbah, maka menurut pendapat yang kuat adalah dia diperintahkan untuk mendengarkan khutbahnya lebih utama daripada dia mengerjakan sholat sunnah. Kenapa? Karena alasannya ada riwayat hadis Rasulullah yang dia menegur temannya itu saja tidak diperbolehkan, apalagi dia dikhawatirkan tidak mampu mengambil hikmah daripada khutbahnya. Seperti itu alasannya ya. Meskipun dalam kasus yang lain Rasulullah pernah menegur suruh melaksanakan sholat,
Maka disitulah letak perbedaannya. Tapi saya lebih cenderung lebih baik mendengarkan khutbah. Kalau adzan mendengarkan ketika adzan itu amalan yang paling utama adalah menjawab adzan. Jadi amalan yang paling afdol, yang paling besar pahalanya itu amalan yang menjadi tuntutan kewajiban saat itu. Ketika mendengar adzan, maka amalan yang paling besar adalah menjawab seruan adzan sampai selesai. Berarti kalau adzannya selesai nanti nggak jadi sholat karena sudah khutbah. Iya, langsung duduk. Makanya disitulah perbedaannya para ulama. Para ulama itu memang di situ berbeda. Ada yang menguatkan pendapat wah tetap sholat, ya, karena itu tadi, karena perbedaan interpretasi tadi. Sampun jam 9. Berarti Bapak Ibu sekalian, minggu depan insya Allah kita sudah mulai masuk bab baru tentang bab sifatus sholati, bab tentang tata cara sholat. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya, beberapa riwayatnya supaya kita lebih nyaman ibadah kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah 1 jam kita mengkaji 2 hadis yang berkaitan dengan babul masajid. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada diri saya pribadi dan kepada panjenengan sekalian. Banyak hal yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Monggo kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.